Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Di sini kami ingin mempresentasikan daripada gathering information user need untuk pemenuhan daripada evaluasi akhir semester, yaitu di sini saya presenter Reza Nugraha dengan RP 71. Perkenalkan, nama saya Radi Abdul Aziz, NRP 73. Perkenalkan, nama saya Nuraya Rahma, NRP 67. Perkenalkan, nama saya Syanta Manisha Kabak, NRP 82. Baik, untuk studi kasus yang kami pilih yaitu adalah studi kasus sistem informasi perpustakaan digital, yang dimana difokuskan pada proses pencatatan koleksi buku, data anggota, transaksi peminjaman, dan pengembalian buku secara online dengan tambahan fitur pengingat atau reminder pengembalian. Latar belakang pemilihan studi kasus ini adalah masih banyak mahasiswa dan dosen yang kesulitan mengakses buku secara cepat karena harus datang langsung ke perpustakaan. Selain itu, seringkali pengguna lupa jadwal pengembalian buku sehingga terkena denda. Dengan adanya sistem ini, diharapkan proses peminjaman lebih praktis, cepat, dan nyaman digunakan oleh semua aktivitas akademika. Untuk metode gatheringnya sendiri ada 3, yaitu wawancara, observasi, dan kuesioner. Untuk ringkasan proses gathering, kami menggunakan metode kuesioner, wawancara, dan observasi untuk mengumpulkan kebutuhan pengguna. Kuesioner disebarkan kepada 5 responden yang terdiri dari mahasiswa sebagai calon pengguna utama sistem, yang dimana pertanyaannya berfokus pada bagaimana mereka biasanya meminjam buku, kendala apa yang sering dialami, dan fitur apa yang paling dibutuhkan dalam perpustakaan digital. Untuk hasil wawancaranya sendiri adalah mengungkapkan bahwa kendala utama adalah keterbatasan waktu mahasiswa untuk datang ke perpustakaan hanya untuk mencari buku, dan seringnya lupa mencatat tanggal pembalian. Hal ini validasi kebutuhan akan pencarian online dan notifikasi otomatis. Wawancara menjelaskan langkah-langkah rumit yang melibatkan tanda tangan manual, verifikasi kartu, dan pencatatan di buku besar atau sistem lama yang memakan waktu. Memperkuat kebutuhan akan penjaman digital yang seamless. Responden mengungkapkan bahwa notifikasi otomatis dibutuhkan karena mereka merasa bersalah setiap kali terlambat atau harus membayar denda. Ini membantu tim desain memahami dampak emosi kegagalan sistem saat ini. Hasil observasi menunjukkan bahwa rata-rata waktu mahasiswa untuk menemukan satu buku di rak setelah melihat katalog lama adalah 15 menit, atau mereka sering salah lokasi karena penamaan rak yang kurang jelas. Ini menunjukkan perlunya fitur pencarian online yang sangat akurat, mungkin dilengkapi dengan informasi lokasi fisik, call number, atau rak spesifik. Dilibatkan bahwa antrian panjang sering terjadi di meja observasi atau bottleneck, terutama pada jam sibuk, dan staff menghabiskan 40% hanya untuk mencari dan verifikasi data di sistem lama. Memperkuat urgensi peminjaman digital untuk mengurangi beban kerja staff dan meningkatkan throughput layanan. Ditemukan bahwa sistem notifikasi manual, misalnya staff menelpon, sering terlewat karena mahasiswa tidak mengangkat telepon. Hal ini memperkuat fiturnya notifikasi otomatis melalui kanal yang lebih modern, email atau aplikasi seluler. Untuk hasil kuesioner yang dimana diisi oleh 5 mahasiswa, yaitu mengonfirmasi fitur yang paling dibutuhkan oleh mayoritas responden, menggunakan data kuantitatif, misalnya persentase responden yang memiliki fitur X untuk merealisasikan fungsi utama sistem. Fitur-fitur ini harus menjadi fasilitas utama karena mengatasi masalah pain point umum, kesulitan mencari, proses manual, dan keterlambatan pengembalian. Walaupun berhasil mengumpulkan fitur yang diinginkan, kuesioner tidak menjelaskan mengapa notifikasi otomatis sangat penting atau detail bagaimana pinjaman digital harus bekerja. Dari hasil pengisian mayoritas responden menginginkan adanya pencarian buku online, pinjaman digital, serta notifikasi otomatis untuk menginginkan batas waktu pengembalian. Berikut merupakan daripada lampiran kuesioner dan juga metode gathering yang kami gunakan. Selanjutnya di sini ada D, hasil kebutuhan user. Yang pertama, kebutuhan fungsional. Di sini ada tabel yang berisi deskripsi kebutuhan fungsional. Yang pertama yaitu sistem dapat melakukan pendaftaran anggota perpustakaan. Kedua, sistem menampilkan katalog buku yang bisa dicari oleh pengguna. Ketiga, sistem memproses transaksi peminjaman dan pengembalian buku secara digital. Keempat, sistem mengirimkan reminder otomatis seperti email atau notifikasi aplikasi sebelum jatuh tempo pengembalian. Keempat, user dapat memperpanjang masa peminjaman secara online jika buku belum dipesan online. Keenam, sistem membuat laporan statistik peminjaman buku, keterlambatan, dan aktivitas anggota. Kedua, kebutuhan non-fungsional. Di sini ada tabel deskripsi kebutuhan non-fungsional. Isinya yaitu yang pertama, sistem dapat diakses via desktop dan perangkat mobile.
Kedua, sistem harus responsif dengan waktu respon maksimal 2 detik untuk pencarian buku dan transaksi peminjaman. Ketiga, data pribadi anggota dan transaksi harus terlindungi dengan mekanisme autentifikasi dan enkripsi. Keempat, sistem harus menjaga keakuratan data dan menjamin data tidak hilang saat terjadi gangguan. Kelima, antarmuka pengguna harus intuitif dan mudah dipahami oleh semua kalangan pengguna. Kemudian di sini ada user story. Di sini ada tabel yang berisi beberapa story dari pengguna. Pengguna pertama yaitu berkata bahwa sebagai mahasiswa, saya ingin mencari buku digital berdasarkan judul atau pengarang sehingga saya bisa menemukan referensi dengan tepat. Pengguna kedua berkata bahwa sebagai mahasiswa, saya ingin mendapatkan reminder pengembalian melalui email sehingga saya tidak terlambat mengembalikan buku. Pengguna ketiga mengatakan bahwa sebagai user, saya ingin memperpanjang masa peminjaman secara online sehingga tidak kehilangan akses ke buku yang masih saya butuhkan. Pengguna keempat berkata bahwa sebagai user, saya ingin melihat riwayat peminjaman saya sehingga dapat memantau buku apa saja yang pernah saya pinjam. Kemudian, kesimpulan. Dari hasil pengumpulan kebutuhan menggunakan metode kuesioner, diperoleh bahwa pengguna membutuhkan sistem informasi perpustakaan digital yang mendukung peminjaman buku secara online, menyediakan katalog pencarian, serta memberi reminder otomatis untuk pengembalian. Selain kebutuhan fungsional tersebut, aspek non-fungsional seperti antarmuka sederhana, kecepatan akses, keamanan data, dan keandalan sistem juga menjadi prioritas utama. Dengan adanya sistem ini, diharapkan layanan perpustakaan lebih efisien dan mempermudah pengguna dalam mengakses koleksi buku. Kemudian di sini ada daftar use case. Daftar use case ini berisi UC, aktor utama, nama use case, dan tujuan. Untuk isinya dapat dilihat pada tabel yang ditunjukkan. Untuk selanjutnya dapat dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada diagram use case, yaitu diagram use case yang pertama yaitu login. Aktor adalah mahasiswa, admin, dan sistem. Untuk prakondisi, aktor memiliki akun yang terdaftar dalam sistem. Aktor memiliki akun yang terdaftar dalam sistem. Untuk alur utama, yang pertama yaitu pengguna atau mahasiswa atau admin mengakses halaman login sistem. Yang kedua, pengguna memasukkan username dan password pada form yang tersedia. Yang ketiga, sistem melakukan autentikasi data atau input pada use case kedua. Yang keempat, jika autentikasi berhasil, sistem mengarahkan pengguna ke dalam dashboard yang sesuai dengan hak aksesnya. Yang kelima, sistem menampilkan status login berhasil. Alur alternatifnya 3A, gagal autentikasi data atau kombinasi username atau password salah atau akun dinonaktifkan. Kemudian tampilkan pesan kesalahan, masuk ke pengguna diarahkan kembali ke halaman login. Pasca kondisi, pengguna berhasil untuk ke sistem atau sesi pengguna tercatat dalam login sistem. Kemudian ada robots diagram, dapat dilihat pada gambar. Kemudian ada use case kedua, autentikasi data. Aktornya adalah sistem, prakondisi, sistem menerima atau input kredensial atau username atau password dari pengguna atau mahasiswa dan admin. Alur utama, yang pertama sistem menerima username dan password, yang kedua sistem mencari data dan kredensial di database pengguna, yang ketiga sistem memverifikasi kecocokan username dan password, yang keempat sistem memeriksa status akun pengguna atau akun tersebut dalam masa aktif, nonaktif, atau diblokir. Yang kelima, sistem mengembalikan hasil verifikasi atau memverifikasi berhasil dan gagalnya. Alur alternatif 3A, username tidak ditemukan atau sistem mengembalikan hasil yang gagal. Berikutnya 4A, kredensial cocok tetapi status akun nonaktif.
Sistem mengembalikan hasil yang gagal. Pasca kondisi, identitas atau status pengguna tervalidasi. Berikut adalah robots diagramnya. Yang ketiga adalah manajerial database perpustakaan, aktor, admin dan sistem, prakondisi, aktor atau admin perpustakawan telah berhasil login. Alur utama, yang pertama pengguna memilih menu manajerial database perpustakaan atau kelola koleksi. Yang kedua, sistem melakukan autentikasi data untuk memverifikasi hak akses manajerial. Yang ketiga, pengguna memiliki operasi input data atau menghapus buku. Yang keempat, sistem memproses dan menyimpan perubahan ke database koleksi. Yang kelima, sistem menampilkan status data berhasil diperbaharui. Kemudian ada alur alternatif, yaitu yang kedua A, gagal autentikasi data atau hak akses tidak memadai, atau tampilan pesan kesalahan atau akses ditolak. Next. Yang berikut adalah use case keempat, manajerial data anggota dan perpustakawan. Aktornya admin dan sistem, prakondisi, aktor atau admin perpustakawan telah berhasil login. Alur utama 1. Pengguna memilih menu manajerial data anggota perpustakawan. Yang kedua, sistem melakukan autentikasi data untuk memverifikasi hak akses. Yang kedua, yang ketiga, pengguna memilih operasi tambah, ubah atau hapus data pengguna atau anggota dari perpustakawan. Yang keempat, pengguna memasukkan data yang diperlukan, misalnya nama, NIM, dan hak akses. Yang keempat, sistem melakukan validasi format data yang akan dimasukkan. Yang keenam, sistem menyimpan perubahan ke database pengguna. Yang ketujuh, sistem menampilkan pesan konfirmasi keberhasilan operasi. Alur alternatif 5A, gagal validasi format data, sistem menampilkan pesan kesalahan dan menyorot kolom yang salah. Kemudian yang kedua A, gagal autentikasi data, sistem menampilkan pesan kesalahan atau akses ditolak. Pasca kondisi, data pengguna di database diperbaharui atau anggota baru terdaftar dalam data lama yang dimutakhirkan atau dihapus. Berikut ada use case kelima, yaitu membaca buku. Aktornya mahasiswa dan sistem. Prakondisi, mahasiswa telah berhasil login. Buku yang dibaca adalah koleksi digital yang tersedia. Alur utama yang pertama, mahasiswa memiliki koleksi buku digital yang tersedia di sistem. Yang kedua, sistem melakukan autentikasi data untuk memverifikasi hak akses membaca. Yang ketiga, sistem memuat konten buku digital ke viewer atau mengunduh sementara. Yang keempat, mahasiswa membaca buku. Yang kelima, sistem mencatat aktivitas membaca ke dalam riwayat pengguna. Alur alternatif, gagal autentikasi data. Pasca kondisi, mahasiswa selesai membaca, aktivitas dan durasi membaca tercatat dalam log sistem. Use case ke-6 yaitu pencarian buku. Aktor, mahasiswa dan sistem. Prakondisi, mahasiswa telah berhasil login. Alur utama, yang pertama, mahasiswa memiliki fungsi pencarian buku. Yang kedua, mahasiswa memasukkan kriteria pencarian buku. Yang ketiga, sistem memproses query terhadap database koleksi perpustakaan. Yang keempat, sistem menampilkan daftar hasil pencarian. Yang kelima, mahasiswa memilih satu buku untuk melihat detail dan status ketersediaan. Alur alternatif, jika tidak ada hasil yang ditemukan, tampilan pesan koleksi tidak ditemukan. Pasca kondisi, mahasiswa mengetahui lokasi dan status ketersediaan buku yang dicari. Use case ke-7, peminjaman buku. Aktor, mahasiswa, perpustakawan, sistem. Prakondisi, perpustakawan telah berhasil login. Alur utama, yang pertama, pustakawan memilih fungsi peminjaman buku. Yang kedua, sistem melakukan autentikasi data. Yang ketiga, perpustakawan memasukkan atau memindai ID. Yang keempat, sistem menetapkan
tanggal jauh tempo. Yang kelima, sistem menyimpan transaksi dan memperbaharui status buku menjadi dipinjam. Yang keenam, sistem menampilkan dan mencetak buku pinjaman. Alur alternatif, gagal autentikasi data. Pasca kondisi, transaksi peminjaman tercatat, status buku diperbaharui. Yang ke-8, use case ke-8 yaitu pengembalian buku, aktor, mahasiswa, perpustakaan, dan sistem. Prakondisi, perpustakawan telah berhasil login. Alur utama, perpustakaan memiliki fungsi pengembalian buku, perpustakaan memasukkan atau memindai ID. Yang ketiga, sistem mengambil data tanggal peminjaman dan batas waktu. Yang keempat, sistem membandingkan tanggal pengembalian dengan batas waktu tertentu. Yang keenam, sistem menampilkan status pengembalian buku. Alur alternatif, jika buku dikembalikan terlambat, proses dilanjutkan ke pembayaran. Next. Mungkin use case yang ke-9 akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk UC9 atau pembayaran denda, ada aktor, mahasiswa, pustakawan, dan sistem. Untuk prakondisinya adalah proses pengembalian buku atau UC6 telah mengidentifikasi adanya keterlambatan dan denda telah dihitung. Untuk alur utama, mahasiswa atau pustakawan memilih fungsi pembayaran denda yang dieksekusi setelah pengembalian terlambat. Kemudian, sistem menampilkan jumlah denda yang harus dibayar. Yang ketiga, pustakawan mencatat metode pembayaran yang diterima dari mahasiswa. Yang keempat, sistem mencatat transaksi pembayaran denda. Yang kelima, sistem menghapus status denda menunggak dari akun mahasiswa. Untuk alur alternatifnya, untuk 3A, pembayaran tidak dilakukan atau denda menunggak, maka sistem mencatat status denda menunggak pada akun mahasiswa. Untuk pasca kondisi, denda tercatat lunas, maka status mahasiswa kembali normal. Berikut robustness diagram untuk UC9. Untuk UC10, pemesanan buku, aktor, mahasiswa, atau sistem. Untuk prakondisinya, mahasiswa telah berhasil login, maka buku yang dipesan saat ini berstatus dipinjam. Untuk alur utama, yang pertama, mahasiswa menemukan buku yang berstatus dipinjam dan memilih fungsi pemesanan buku. Yang kedua, sistem melakukan cek status, memverifikasi mahasiswa tidak memiliki booking melebihi batas atau denda menunggak. Yang ketiga, sistem mencatat mahasiswa ke dalam antrian reservasi buku tersebut. Yang keempat, sistem mengirim notifikasi konfirmasi booking kepada mahasiswa. Untuk alur utama, 2A, cek status gagal, maka menampilkan pesan pemesanan ditolak, misalnya batas booking terlampaui. Untuk pasca kondisi, buku tercatat diantrikan untuk mahasiswa. Mahasiswa akan menerima notifikasi saat buku tersedia. Berikut robustness diagram untuk UC10. Selanjutnya ada sequence diagram dari robustness diagram untuk UC1 atau login seperti ini. Untuk UC2, autentikasi data dengan kombinasi username atau password, salah satu dinonaktifkan. Yang ketiga ada manajerial database perpustakaan. Yang keempat ada manajerial data anggota dan pustakawan. Yang kelima ada membaca buku untuk diagram sequence-nya seperti ini. Yang keenam ada pencarian buku. Yang ketujuh ada peminjaman buku. Dan yang kedelapan ada UC8 untuk pengembalian buku. Berikut robustness diagramnya. Sekian, terima kasih. Baik, sekian dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.